Merdeka! Shalom, kekasih Tuhan. Kebahagiaan bagi seseorang ketika dia mengalami fase kemerdekaan. Merdeka dari perbudakan, merdeka dari perhambaan, merdeka dari penjajahan. Dan yang paling penting bagi orang percaya, kita harus bersyukur karena kita telah merdeka dari hukum dosa. Apa hukum dosa? Hukum dosa itu maut, kekasih Tuhan. Maut itu apa? Dimana kita akan terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu yang dibilang Alkitab adalah kematian. Kekasih Tuhan, Jemaat GBI Betania Blessing Pasar Baru Jambi dan GBI Clear Kota Bontang, bahagia sekali Anda bisa merasakan hari ini 17 Agustus di mana kita memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebetulnya yang paling penting itu bukan soal merdekanya sih, tapi bagaimana kita hidup pasca merdeka. Itu yang paling penting. Sama kayak kita orang percaya, Anda dimerdekakan oleh Yesus, oke. Nah, yang paling penting itu bukan soal merdekanya, tapi pasca merdeka. Itu yang paling penting, yaitu mengisi kemerdekaan. Itu jauh lebih penting. Buat apa dimerdekakan kalau negaranya tetap bobrok, tetap terpuruk? Karena yang paling penting, Tuhan memberikan kemerdekaan buat kita, apalagi kita sebagai orang percaya, untuk apa? Ya, ternyata sederhana. Tuhan pengen supaya penghalang buat kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, itu disingkirkan. Penghalangnya adalah dosa. Dengan kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, karena bulan ini kita bicara tentang the awesome of holiness, ya, keindahan daripada kekudusan itu dianugerahkan Tuhan buat kita menjadi orang yang memiliki semangat untuk meraih tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau ditanya tujuan Allah dalam hidup saudara itu apa? Sederhana. Kejadian 1 ayat 26, ya, dimana dengan keserupaan dengan Kristus kita menjadi pribadi akan memerintah dengan Dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu harus ingat ya, di sorga itu kita bukan cuma sekedar digadang-gadang cuma puji menyembah Tuhan selama 24 jam nyanyi ngagungkan Tuhan, bukan, kekasih Tuhan. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, ya, banyak sekali ada 10 ayat di sana menyatakan, khususnya di pasal 22 ayat 5, bagian terakhir dikatakan kita akan menyembah Tuhan, ya, atau kita akan memerintah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita masuk surga itu untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Memerintah itu apa? Melayani, ya. Orang yang melayani itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memerintah bersama dengan Dia. Itu makanya Bapak Ibu harus punya semangat untuk melayani Tuhan mulai dari sekarang. Baik melayani Tuhan dalam hal pujian penyembahan di rumah, di kamar saudara, atau melayani pekerjaan Tuhan. Hidup Anda, kata melayani itu adalah mengabdi kepada Tuhan seutuhnya. Dan kalau sudah mengabdi, itu bicara tentang bagaimana kita totalitas dengan Tuhan. Jemaat Jambi dan Bontang dan dimanapun Anda berada, mari belajar hari ini untuk kita mengerti bagaimana mengisi kemerdekaan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuh, ternyata kemerdekaan itu dipakai untuk apa? Melayani. Dan melayani bukan apa yang bisa aku dapat, apa yang bisa aku terima dari Tuhan, bukan. Tapi melayani oleh kasih. Kasih itu apa? Kasih itu adalah apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa kita dapat. Kalau Anda bisa memberi tanpa mengharapkan apa yang bisa Anda dapat, itulah makna yang namanya ketulusan dalam melayani. Terkasih Tuhan di Bontang dan di Jambi dan dimanapun Anda berada, mari kita belajar hari ini untuk mengerti bagaimana dalam kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan bagian yang menarik adalah ketika Anda melayani Tuhan, kita melayani dengan konsep Tuhan. Artinya kita pakai kemerdekaan itu untuk hidup dalam kebenaran. Itu konsep Tuhan. Kekudusan dan kebenaran itu bagian yang nggak bisa dipisahkan untuk kita melayani dengan kasih. Jadi 3K, kudus, kasih, dan kebenaran. Itu 3K yang tidak boleh sirna dalam kehidupan kita, karena 3K itu adalah sifat hakiki daripada Allah kita. Dia kudus, dia juga penuh kasih, dia juga penuh dengan kebenaran. Dan bagian menarik adalah itu ditaruh dalam diri saudara dan saya. Makanya kalau ada orang yang ngaku Kristen, tapi dia ngaku kudus, tapi nggak hidup dalam kebenaran, mana mungkin, saudara. Jadi melakukan kebenaran itu adalah manifestasi pernyataan dari hidup kudus. Kalau kita kudus, pasti kita melakukan kebenaran. Dan oleh karena itu kita jadi orang yang melayani di dalam kasih. Kekasih Tuhan, mari kita belajar hari ini bagaimana kita mengerti bahwa hidup di dalam kasih itu adalah satu bagian di mana saudara mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Melakukan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya mari kita belajar hari ini untuk kita mengerti bagaimana hidup yang dimerdekakan dengan cara mengisi hidup dalam kasih dan dalam kebenaran. Itu makanya kekasih Tuhan, belajarlah menjadi pribadi yang mengerti bahwa di sorga nanti tujuan kita adalah hidup dalam kebenaran,
untuk kita bisa melayani. Itulah kata memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi saya rindu supaya kekasih Tuhan boleh benar-benar berkata, Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh ingin memerintah di hati saudara. Karena ketika engkau hidup dalam kebenaran, maka disitulah letak pemerintahan Kristus. Lihat, Yesus nggak pernah selalu menekankan tentang sorga dalam berita pemberitaannya selama dia jadi manusia. Nggak pernah. Yang dia perintahkan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan sorga. Matius 4:17 dikatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia nggak bilang sorga. Sorga itu bicara soal tempat, Bapak Ibu. Tapi kalau kerajaan sorga itu bicara tentang dinamika pemerintahan Kristus dalam diri kita. Dia rindu supaya bisa memerintah dalam hati saudara. Dan dia nggak mau memaksa saudara setelah dimerdekakannya untuk supaya dia memerintah di hati saudara. Dia nggak mau paksa. Dia mau dengan kesadaran kita, dengan rasa kasih kita, dengan cinta kita, kita memilih Yesus untuk menjadi raja dalam hidup kita. Dan itu berarti kita siap mengabdi dengan dia. Itulah kata melayani yang merujuk kepada kata memerintah dalam kitab Wahyu. Mari kekasih Tuhan, berapa tahun Anda jadi orang Kristen? Berapa tahun Anda melayani Tuhan? Kira-kira Tuhan Yesus sudah memerintah di hatimu enggak? Kira-kira Tuhan Yesus sudah berkuasa menyatakan otoritasnya dalam hidup saudara enggak? Kalau Anda masih ngambekan, tersinggungan, Anda masih sombong, masih arogan, cinta pornografi, cinta dosa, hidup dalam perzinahan, waspadalah supaya Anda jangan sampai kehilangan pemerintahan Kristus dalam hidup saudara. Kerajaan sorga itu identik dengan ujungnya, yaitu sorga. Orang yang diperintah dalam kerajaan sorga pasti akan dibawa ke sorga. Tapi kalau orang ngincer sorganya, tapi dia nggak mau diperintah oleh kerajaan sorga, nonsen bisa masuk sorga. Itu makanya kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk hidup sungguh-sungguh di akhir zaman ini dengan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan buat kita untuk kita makin mengasihi Tuhan. Tuhan berkati. Doa saya sebagai Bapak Rohani terus untuk Anda, ya, supaya Anda mengisi kemerdekaan dengan betul-betul hidup melayani Tuhan dalam kebenaran. Shalom, Tuhan berkati. Merdeka!